Martial Peak Bab 658 Pertarungan Nekat. Gunung berapi yang telah diam selama bertahun-tahun tiba-tiba meletus, magma panas merah menyembur ribuan meter ke udara dari mulut raksasa. Di langit di atas, gumpalan abu tebal mulai menyebar saat kilatan cahaya bolak-balik di dalamnya. Semua anggota klan iblis kuno bergegas untuk menghindari magma. Beberapa dari mereka yang merespons terlambat telah terkena petir dan meledak menjadi awan darah, bahkan tidak meninggalkan tulang, kematian yang benar-benar menyedihkan. Para anggota klan iblis kuno yang masih hidup semua mengenakan tatapan kosong, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka semua mendorong kekuatan mereka dan melarikan diri secepat mungkin. Asteris kaca asteris. Magma dan petir terbang secara acak dan seluruh wilayah di atas gunung berapi menjadi tanah kematian. Kekuatan surga dan bumi tak tertandingi. Tiga komandan besar Lirong, Huamo dan Cucian, semua mengenakan ekspresi yang sangat bermartabat. Tidak ada dari mereka yang berani berhenti ketika mereka membawa bawahan mereka dan melarikan diri dari zona bahaya. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi di sini, tetapi ketika dihadapkan dengan kekuatan alam, bahkan mereka tidak berani bertindak sembrono. Di tengah awan abu, guntur menggelegar dan kilat melesat sementara di bawah, magma terus menyembur dari mulut gunung berapi. Murka surgawi seperti itu mengejutkan para penguasa klan iblis kuno dan menyebabkan banyak dari mereka gemetar. Di dalam dunia kecil misterius ini, ada sangat sedikit bahaya yang dapat membahayakan mereka, apalagi membunuh mereka, tetapi hari ini mereka telah menyaksikan satu. Beberapa saat kemudian, kelompok Cucian dan Lirong dan Huamo tiba beberapa puluh kilometer jauhnya dari mulut gunung berapi, posisi yang relatif aman. Kedua belah pihak menatap kagum atas lautan api dan kilat masih meletus dari mulut gunung berapi. Wajah Lirong pucat. Dia masih memiliki secercah harapan bahwa Yang Kai dan Han Fei entah bagaimana selamat, tapi sekarang harapan ini telah sepenuhnya padam. Menghadapi musibah seperti itu, Lirong merasa bahwa mustahil bagi Yang Kai dan Han Fei untuk selamat. Pada saat itu, dari pusat mulut gunung berapi, dua sosok tiba-tiba melompat keluar. Terendam di antara magma dan kilat, tidak ada yang berhasil menemukan keberadaan dua sosok ini karena perhatian semua orang telah tertarik oleh murka surgawi yang luas. Saat mereka meninggalkan mulut gunung berapi, Yang Kai dan Han Fei juga mengenakan ekspresi terkejut. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa begitu mereka melarikan diri dari lautan magma, mereka akan menemukan diri mereka dikelilingi oleh pemandangan apokaliptik ini. Kekuatan mengamuk yang membawa serta aroma kematian menyebabkan keduanya gemetar tanpa sadar dalam ketakutan. Catatan editor, apokaliptik adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyingkapkan atau membukakan dan merujuk pada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dan sekarang telah disingkapkan atau ditampilkan. Terus bergerak, teriak Han Fei. Sekarang setelah mereka meninggalkan gunung berapi, dia tidak lagi membutuhkan perlindungan Yang Kai, sebaliknya mendorong ki iblis miliknya sendiri dan membungkusnya terbang ke arah Yang acak. Yang Kai tidak melawan, dengan cepat memanggil perisai tulang dan menuangkan truki ke dalamnya. Mulut perisai tulang terbuka sebagai tanggapan dan menciptakan penghalang di sekitar pasangan, membantu memblokir sejumlah serangan mematikan bagi mereka. Asteris hong 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 asteris. Badai petir besar menabrak penghalang dan cepat diserap oleh perisai tulang, tetapi setelah hanya 5 serangan seperti itu, Yang Kai menemukan bahwa artefak pertahanan ini yang telah ditingkatkan lebih lanjut ke kelas misterius tingkat tertinggi, mulai menunjukkan tanda-tanda rusak. Untungnya, kecepatan dan kelincahan Han Fei luar biasa dan dia berhasil membawa Yang Kai melalui bidang magma dan kilat sambil menghindari daerah yang paling berbahaya. Sesaat kemudian, keduanya akhirnya melarikan diri dari inti bencana. Ada seseorang di depan. Mata Yang Kai menyipit saat dia memanggil, wajahnya paling pucat di detik berikutnya, itu Cucian. Sialan. Ekspresi Han Fei juga menjadi khusyuk, dia tidak mengantisipasi bahwa Cucian masih akan menunggu di sini untuk mereka. Dia dan Yang Kai telah tinggal di kedalaman gunung berapi selama setengah bulan sekarang, Cucian begitu sabar benar-benar di luar harapannya. Kita harus lari, wajah Yang Kai menjadi suram saat dia berbisik ke telinga Han Fei. Han Fei mengangguk setuju. Sama seperti keduanya menemukan Cucian, pihak lain juga memperhatikan mereka. Setelah melihat sosok Yang Kai dan Han Fei, Cucian tidak bisa menahan nyengir, kamu masih hidup. Hahaha, surga sendiri membantu aku. Mengatakan demikian, dia melirik ke arah sisi jauh gunung berapi tetapi tidak bisa melihat situasi Lirong dan Huamo. Saraf Cucian segera rileks.
Karena dia tidak bisa melihat situasi mereka, maka mereka juga tidak akan bisa melihatnya, yang berarti dia memiliki kesempatan untuk menangkap Yang Kai dan Han Fei sebelum Li Rong bereaksi. Selama dia berhasil menahan keduanya, Chu Jian akan memiliki chip tawar yang kuat untuk digunakan melawan Li Rong. Li Rong tampaknya sangat peduli dengan bocah manusia ini, bahkan lebih daripada Han Fei. Chu Jian sangat ingin mengerti mengapa. Tatap muka dengan musuh mereka setelah hanya melarikan diri dari magma dan kilat, Yang Kai dan Han Fei segera berbalik ke arah yang berbeda dan melarikan diri, mencoba melarikan diri dari visi Chu Jian. Sebagai tanggapan, Chu Jin hanya mencibir dan tanpa ragu langsung menampilkan transformasi dewa iblisnya. Seperti ular hitam pekat, Demon Crest yang rumit menyebar di wajah Chu Jian, memberinya penampilan yang lebih mengancam. Kekuatan Sein Order keduanya dengan cepat meningkat ketika Blood Force dan Ki Iblisnya melonjak. Sosoknya berkedip-kedip, Chu Jian melesat keluar dan tiba di depan Han Fei dan Yang Kai dalam sekejap dengan mengejek berteriak, "Sepertinya keberuntunganmu cukup bagus, tapi itu baru saja habis. Han Fei, serahkan dia." Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Han Fei. Han Fei dengan dingin mendengus dan dengan lembut mengusir Yang Kai, dengan cepat menggunakan transformasi dewa iblisnya juga untuk memblokir serangan Chu Jian. Meskipun kekuatan mereka berbeda dengan alam kecil, jika Han Fei pergi keluar dia masih bisa menunda Chu Jian untuk waktu yang singkat. Terakhir kali Chu Jian hanya berhasil mendaratkan pukulan berat dan melumpuhkannya karena dia tiba-tiba mengungkapkan kekuatannya yang tersembunyi dan mengejutkan Han Fei. Yang Kai memahami niat Han Fei dan menyetabilkan kekuatan lemparannya untuk melarikan diri dari medan perang langsung, tetapi pada saat berikutnya ia menemukan dirinya dikelilingi oleh selusin penguasa klan iblis kuno. Orang-orang ini semua adalah bawahan Chu Jian, yang terlemah di antaranya masih pembudidaya batas Immortal Ascension sementara 3 dari mereka adalah Master Alam Transcendent. Yang Kai berdiri di udara, mengerutkan kening pada musuh di sekitarnya, hatinya terasa berat. Dia merasakan tekanan luar biasa dari orang-orang ini. Manusia, menyerahlah. Tuan Chu Jian memiliki sesuatu yang perlu dia lakukan. Transcendent Orde ketiga yang kuat menatap Yang Kai dengan dingin. Dan jika aku menolak, mata Yang Kai menyipit, cahaya keras kepala melintas di atasnya. Maka kami akan meyakinkanmu melalui rasa sakit. Pria berotot mencibir, melangkah ke arah Yang Kai untuk meraihnya. Ketika tangan besar ini datang ke arahnya, beberapa gambar hantu muncul di mata Yang Kai, membuatnya tidak mungkin baginya untuk melihat mana yang nyata, membuatnya merasakan krisis yang hebat. Dengan erat mencengkeram perisai tulang di tangannya, Yang Kai meletakkannya di depan dirinya dan dengan marah menyuntikkan trukinya, mengirimkan beberapa petir yang mengerikan yang baru saja ditelannya. Siu. Semburan tembakan kilat dari mulut perisai tulang dan dengan mudah menghancurkan gambar telapak tangan yang mendekati Yang Kai sebelum menabrak orang di belakang mereka. Transcendent Orde ketiga yang berotot dengan tergesa-gesa mundur beberapa langkah dan mendorong semua kekuatannya ke tangannya dalam upaya untuk melawan serangan balik yang tak terduga ini. Dengan ledakan keras, 2 aliran energi bertabrakan satu sama lain sebelum menghilang. Sekarang dalam 1 sen, dalam 1 pound, Yang Kai mengumpulkan semua energi spiritualnya menjadi artefak tipe jiwa pedang kecil di laut pengetahuannya, mengubahnya menjadi sinar cahaya merah menyala yang melesat ke dahi pria itu. Aura menjijikkan seperti itu. Menyadari bahwa serangan Divine Sense Yang Kai membawa dengan atribut api yang kuat, ekspresi Master Klan Iblis kuno menjadi jelek ketika dia juga mendorong energi spiritualnya untuk memblokir serangan ini secara langsung. Konfrontasi tak kasat mata ini berakhir dalam sekejap, mengakibatkan Yang Kai batuk seteguk darah, wajahnya mengeringkan semua warna, dan tubuhnya menggigil. Meskipun jiwa dan energi spiritual Yang Kai sebanding dalam kekuatannya dengan Transcendent biasa, itu masih lebih lemah daripada pembudidaya Transcendent Orde ketiga. Jika itu bukan karena energi spiritual Yang Kai yang memiliki atribut khusus, konfrontasi ini akan mengakibatkan cedera serius pada laut pengetahuannya, bahkan mungkin menyebabkan kematiannya. Namun, Master berotot menderita kerugian kecil dalam pertukaran ini. Dia telah melihat terlalu banyak di laut pengetahuan yang terkonsentrasi Yang Kai dan setelah tabrakan, dia tidak bisa menahan kepalanya dengan erat dan menderu kesakitan. Laut pengetahuan yang terkonsentrasi, yang diolah secara ekstrim, mampu membakar semua ciptaan, dan meskipun Yang Kai baru saja mulai menumbuhkan laut pengetahuan yang terkonsentrasi selama setahun belakangan, setelah menelan selusin laut pengetahuan yang terkonsentrasi yang disimpan di benteng Dewa Iblis. Kekuatan serangan Divine Sense-nya tidak bisa dengan mudah diabaikan. Tangkap dia.
Aku ingin menghancurkan setiap tulang di tubuhnya, satu demi satu. Transcendent Orde ketiga berotot berteriak dengan marah, memerintahkan anggota klannya untuk menyerang. Yang Kai melambaikan kedua tangannya dan langsung mengirim beberapa lusin tetes yang liquid, membentuk mereka menjadi tombak tajam dengan divine sense-nya dan mengirim mereka terbang ke segala arah menuju para pembudidaya ras iblis di sekitarnya. Asteris siu 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 asteris. Tombak yang liquid menembakkan kilatan cahaya. Sudah terlambat untuk menghindar, para pembudidaya klan iblis kuno semua dengan tergesa-gesa berusaha untuk memblokir tombak ini, tetapi Yang Yuan Qi murni dengan kasar menahan ki iblis mereka dan beberapa dari mereka terkena pukulan tak terhindarkan. Fisik kuat para pembudidaya klan iblis kuno sangat kuat ditusuk oleh tombak yang liquid Yang Kai semudah kertas. Suara mendesis meledak karena ki iblis dan Yang Qi bertabrakan dengan keras dan mencoba untuk menghancurkan satu sama lain, dan dalam sekejap tiga master klan iblis kuno telah mengalami kerusakan serius. Jika cedera ini disebabkan oleh beberapa jenis serangan lain, mereka pada dasarnya akan dapat mengabaikannya dan dengan bantuan vitalitas tubuh mereka yang kuat memulihkan diri dalam beberapa hari. Tapi yang ki panas yang terkandung dalam tombak yang liquid ini adalah musuh utama bagi ki iblis mereka, dan luka-luka yang diciptakan oleh mereka tidak dapat disegel kecuali mereka terlebih dahulu melarutkan Yang Yuan Qi yang mengamuk yang telah menembus ke dalam tubuh mereka. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur dari setiap luka yang diciptakan. Para pembudidaya klan iblis kuno yang tersisa menjadi lebih ganas dan brutal dengan serangan mereka, tidak memperhatikan apakah teman mereka mati atau hidup. Mereka semua mendekat pada Yang Kai dan mengirim pukulan bertubi-tubi dan tendangan ke arahnya. Yang Kai hanya punya waktu untuk menyingkat perisai yang liquid dua lapis untuk memblokir serangan ini. Dua lapisan yang liquid perisai rusak dalam sekejap di bawah serangan gabungan dari dua Transcendent dan 8 Master Puncak Batas Immortal Ascension, sementara Yang Kai sendiri hanya bertahan untuk satu napas setelah itu. Darah menyembur dari mulutnya, tubuh Yang Kai terbang seperti layang-layang di udara puluhan meter sebelum akhirnya berhenti. Kita membutuhkannya hidup-hidup. Pembudidaya Transcendent Orde ketiga yang menderita luka kecil pada jiwanya berteriak dengan cepat berbalik untuk mengejar Yang Kai. Pada saat yang sama, di sisi lain gunung berapi Lirong dan Huamo akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Senior Li, seseorang tampaknya bertempur di sana, kata Huamo dengan ekspresi bingung di wajahnya, tidak yakin apa yang terjadi. Aura ini, Lirong merajut alisnya, dengan susah payah, dia memperluas divine sense-nya melalui magma dan pencahayaan yang berputar untuk menyelidiki apa yang terjadi di sisi lain gunung berapi. Segera mengenali fluktuasi energi yang akrab, wajahnya yang cantik bersinar, ini Han Fei. Komandan Han Fei tidak mati. Huamo juga terhibur. Jika dia baik-baik saja maka bocah manusia itu juga baik-baik saja. Mengatakan demikian, tubuh lembut Lirong berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat ke sisi berlawanan dari gunung berapi. Bersambung.